perbedaan pendapat. Tapi ada yang satu yang bisa dispesifikasikan dari subjek. Subjeknya siapa? Kalau itu subjeknya adalah orang secara pribadi, secara perdata, WNI dan WNA atas nama secara pribadi. Berarti alas haknya adalah perjanjian atau kontrak bisnis internasional tersebut terjalin dari hubungan keperdataan. Ya, private. Tetapi kalau subjeknya mengatasnamakan negara, ya, antar negara, negaranya ini apa? Organisasi kenegaraan. Nah, maka dia dikatakan sebagai hubungan internasional. Ya. Nah, itu terjadi perbedaan ya. Spesifiknya mudah saja. Subjek hukumnya dalam kapasitas apa? Iya kan? Oke, selanjutnya. Nggak bisa. Ini kenapa nggak bisa di ini ya? Bentar, dipaskan dulu. Nah, today treaties are the principal source. Nah, treaties itu perjanjian. Ya, perjanjian itu secara pribadi ada traktat perjanjian internasional sama dengan treaties are the principal source of international right and obligation. Nah, hak internasional sebagai sumber hukum internasional. Ya, principal source sumber prinsip internasional right, hak internasional. Jadi dia dikatakan sebagai sumber hukum prinsip atau sumber hukum hak internasional. Prinsip sumber hukum internasional dan obligation itu adalah kewajiban, hak dan kewajiban. Ya. Jadi treaties adalah sebagai prinsip. Source ini dikatakan sebagai hukum, prinsip dasar, ya, hak dan kewajiban internasional. Karena prinsipal ini bisa dikatakan sebagai asas, ya. Kalau dia cuma prinsip saja, di luar dari prinsip hukum, di luar dari asas undang-undang, dia dikatakan prinsip saja. Nah, tapi ini kalau prinsip source atau principle of law, nah, dia dikatakan sebagai asas. Ya. Every state is a party to hundred of treaties bilateral and multilateral. Setiap negara adalah suatu para pihak dari 1000 perjanjian, baik itu dalam bentuk bilateral maupun 1100 dari perjanjian bilateral dan multilateral. Ini dan atau ya, karena pada dasarnya di prakteknya itu yang bilateral ya, karena dia beratasnamakan nama pejabat, dia sebenarnya pejabat, tapi dia juga membuat perjanjian kontrak bisnis internasional secara perdata, gitu ya. Nah, jadi tapi ditingkatkan lagi ke multilateral. Multilateralnya ini negara, diatasnamakan negara, di situ kapasitasnya sebagai negara, ya, dia mengatasnamakan negara, lah sebagai pihak ketiganya. Nah, gitu ya. Jadi karena pada dasarnya negara itu tidak akan, kalau negara luar ya bisa lah. Kalau Indonesia kebanyakan kita terbatas dari dana, ya. Nah, jadi terpaksalah kita pemerintah Indonesia itu menguasakan kepada baik itu perusahaan domestik maupun internasional. Ya, yang tentunya juga seperti Freeport ya,
Indonesia negara ya atas nama ya, pemerintah atas nama negara juga ikut andil di situ ya dengan sahamnya ya kan 50%. Kalau 50% berarti belum bisa dikatakan Indonesia sudah berdaulat. Ya kan? Kedaulatan itu berarti dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola oleh negara. Oke, itu dikuasai, tapi pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh negara. Ya, seperti itu. Treaties regulate practically every aspect of state behavior in time of peace and in times of war. Sekalian kalian belajar bahasa Inggris ya, supaya lebih pasti. Hundreds of treaties, bilateral and multilateral ini sebagai sumber hukumnya United Nations Chapter, terus the World Trade Organization or Agreement, apa ini? Aduh, ibu susah baca kalau yang kecil-kecil ini ya. Apa ini? Apa itu? Yang ini apa ini? Agak susah apa itu ada agreement-nya. Sebentar tak besarin dulu. Coba kalau kita besarin mungkin agak terlihat. Nah, bisa terlihat. Nah, kalau ibu nggak lihat berarti kalian juga nggak bisa lihat. Nah, Marrakesh ya. Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization and its apa itu? Annexes ya. Annexes. Terus the statute of the International Court of Justice. Selanjutnya the Roma Statute, statuta ya ini maksudnya. Statuta, ibu kecilin lagi. Of the International Criminal Court. Nah, court ini pengadilan ya, pengadilan kriminal internasional. Jadi ada statuta Roma ya, terus statuta pengadilan internasional untuk keadilan ya. Terus lagi Asian ya, Bangkok, terus Treaty of European Union. Selanjutnya Final Indonesia, Singapore Sea Border Agreement ratified. Oke, perkecil lagi. Nanti siapkan catatannya. State behavior in time of peace and war. Siapkan catatannya. Nanti ibu kasih tambahan untuk lebih simpulannya, untuk lebih singkat ya, untuk kesimpulannya perkuliahan kita. Universal Declaration of Human Rights, terus Geneva Convention of AUKUS 1949, the Hague Convention and Declaration of 1999 and 1907 ya kan. Nah, ini sebagai sumber hukumnya juga law. Nah, jadi hukum terbagi dari national law. Nah, kenapa ini tak alih? National law, foreign law, international law, foreign law ya, national law. Untuk perdagangan internasional nanti Ibu jelaskan. Ini sumbernya adalah apa? WW, ya kan, dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, ya, kontrak, ya, perjanjian, ya. Terus foreign element, ya, foreign law, hukum-hukum asing. Selanjutnya international law, ya, international law, baik itu PBB, ASEAN. Foreign law ini hukum-hukum prinsip-prinsip luar ya, prinsip-prinsip misal seperti asas-asas sistem common law system ya, maupun apalagi civil law system ya, itu asas-asas. Oke, selanjutnya
Hukum Republik Indonesia ini untuk perjanjian internasional ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Nah, ini juga United Nations Framework Convention on Climate Change. Nah, ini juga sebagai sumber hukumnya. Nah, the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 adalah instrumen utama yang mengatur perjanjian internasional publik. Ya, Vienna Convention, Law of Treaties memuat definisi perjanjian internasional, amandemen, interpretasi, bagaimana perjanjian internasional beroperasi dan diakhiri. Nah, VCLC tidak bertujuan menciptakan hak atau kewajiban substantif tertentu bagi para pihak. Hal itu diserahkan pada perjanjian internasional yang bersangkutan. Nah, VCLT adalah juga merupakan ya bagian dari Treaty of Treaties. Ya. Jadi dia merupakan perjanjian dari perjanjian-perjanjian. Nah, maksudnya perjanjian internasional ya, perjanjian-perjanjian lainnya. Yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai anfulen ya. Dia bersifat sebagai anfulen ya, pelengkap, pendukung. Definisi perjanjian internasional VCL menurut VCLC, Vienna Convention, an international agreement concluded between state in written form and governed by international law, whether unbounded in a single instrument or in two or more related instruments or whatever its particular designation. Nah, ini artikel. Artikel ini maksudnya pasal, ya. Kalau act itu sama dengan law. Ya. Kalau artikel itu pasal 2 ayat 1 huruf A. Oke, selanjutnya the international agreement concluded between state governed by international law. Nah, silakan kalian screenshot saja ya supaya cepat kita siapkan catatannya. Nah, ini kalian nggak bisa lihat kan? Ntar Ibu coba rubahkan. Coba kita ganti ke warna hitam. Nah, bisa terlihat? Sudah ya? Terlihat, Bu. Iya, perjanjian internasional adalah, nah ini konsep yang ada di dalam Undang-Undang Indonesia ya. Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis. Nah, jadi maksudnya ini, mungkin orang berpikiran seperti ini, diatur dalam hukum internasional, sebenarnya dari ini dia meratifikasi ya, mengadopsi dari sumber-sumber hukum internasional. Seperti apa? WTO, World Trade Organization, terus GATT, ya kan? Terus lagi kebijakan-kebijakan dari ASEAN, kebijakan dari PBB. Nah, itu orang berpikiran seperti itu, padahal kita lebih mengerucutkan kepada subjeknya, lebih spesifiknya pada subjeknya dia. Dia mengatasnamakan atau kapasitasnya sebagai apa? Mengatasnamakan secara pribadi atau kapasitas dia sebagai pejabat. Nah, itu ya kalian harus melihat itu. Tapi kalau objek ya tentu objeknya ya berada di luar negeri salah satu pihak, ya kan? Terus lagi bahasanya bisa dengan 2 bahasa atau lebih bahasa, ya kan? Cuman waktu itu Ibu pernah ya membuatkan akta perjanjian jual beli batu bara 2 kali itu. Yang satunya orang India, tapi dia minta dibuatkan akta jual beli dengan 2 bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya. Dia orang India tapi keluarga negaraannya sudah Malaysia. Nah, setelah itu yang di Batu Licin ya.
Nah, berarti hukumnya hukum mana yang dia kalau terjadi wan prestasi nanti, kalau terjadi sengketa, kira-kira hukumnya hukum apa? Ya tergantung objek sesuai dengan asas, ya kan? Itu yang lebih kebanyakan digunakan oleh hakim arbitrase, ya. Dengan apa? Asas apa? Bukan lex loci contractus. Nah, di mana akta itu dibuat, di mana akta itu ditandatangani, ya kan? Nah, akta dibuat di sini, di notaris ini, tapi penandatangannya di tempat lain. Dia tidak mengatasnamakan tidak berdasarkan pada domisilinya si notarisnya, domisili hukum notaris. Ya. Hukumnya tidak mengarah kepada itu, tetapi mengerucut kepada objeknya. Objeknya di mana? Terletak lex loci solutionis. Makanya dia dikatakan sebagai lex loci solutionis. Dia sebagai hukum asas yang sebagai solution, penyelesaian. Di mana situs itu berada, di mana objek perjanjian itu berada. Ya kan? Nah, misalkan lagi perjanjiannya itu dibuat dalam beberapa bahasa sudah, terus mengerucut lagi kepada mata uang yang digunakan dalam pembayarannya menggunakan apa? Misalkan dibuat satu fleksibilitas di dalam perjanjiannya. Kita konser saja. Misalnya dengan harga secara rupiah sekian, dolarnya sekian, dolar apa? Lah, itu tidak bisa dijadikan sebagai asas untuk penyelesaian sengketa. Ya kan? Mata uangnya ada 2. Terus lagi yang ketiga, mengerucut kepada apa? Mengerucut kepada domisili lawyernya. Ya. Domisili dari pengacaranya. Nah, konsultan hukumnya. Jadi itu merupakan asas apa? The most characteristic of connection. Siapa yang paling berprestasi? Siapa yang paling memberikan satu kontribusi yang lebih besar dalam hal penyelesaian sengketa di kedua belah pihak? Itu maksudnya. The most karakter siapa? Siapa yang paling berkarakter? Characteristic of connection. Nah, hubungan yang paling berkarakter, yang menghubungkan, yang paling berkarakter, yang paling memberikan prestasi. Nah, tentu itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara perundingan secara perdamaian. Utamanya seperti itu ya. Jadi dimediasikan. Terus lagi pengacaranya mungkin dijadikan sebagai mediatornya di situ. Ya kan? Seperti ini ya, hakim-hakim dari Singapura kebanyakan yang digunakan untuk arbitrase. Kalau Amerika investor-investor yang beraktivitas di Indonesia agak terlalu ini ya. Bahkan Indonesia pun lebih cenderung menyelesaikan sengketa kebanyakan di arbitrase Singapura ya, karena kebanyakan juga dari sana itu orang-orang hukum kita yang mengajar juga di Universitas Law-nya ya, Universitas Nasional Law-nya itu. Nah, jadi agak lebih memahami lah untuk karakteristik masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ini. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional ini sebagai perjanjian yang diadakan antara masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Oke, lanjut. Beberapa unsur perjanjian internasional. Adanya persetujuan internasional, adanya subjek hukum internasional seperti yang Ibu sampaikan tadi, diatur oleh hukum internasional sebagai sumber hukumnya, mempunyai akibat hukum, tentunya itu secara private ya. Adanya persetujuan untuk diikat dalam perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi. Nah, itu tadi ini hasil dari ratifikasi dari konvensi, ya kan? Bentuk tertulis, berbentuk tertulis, objek tertentu dibuat dalam instrumen tunggal, 2 atau lebih, memiliki nama apapun.
Selanjutnya lingkup perjanjian internasional secara substantif, kata sepakat atau konsensualisme ya antara dua atau lebih subjek HI. Nah, ini HVI. Nah, perdata internasional mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada aturan yang diatur dalam hukum internasional. Ya, benar ini karena dia subjeknya karena dia sumber hukumnya internasional. Ya, tapi subjeknya yang kita lihat, karakteristik subjeknya apa? Atas dasar kapasitasnya apa? Nah, secara berlakunya perjanjian internasional khusus, perjanjian internasional regional. Nah, ini bilateral. Ya kan? Multilateral bisa dikatakan kalau lebih dari dua. Ya. Tapi dia juga mengatasnamakan investor, dia bukan organisasi ya, secara pribadi ya ini, bukan organisasi. Ingat, perjanjian internasional umum atau universal. Nah, itu yang membedakan. Berapa istilah dalam perjanjian internasional? Ada traktat atau treaty. Ya. Nah, ini kan traktat kan karena dia Latin ya, bahasa Latin. Treaty bahasa Inggris. Konvensi atau convention, deklarasi declaration, statuta statute, piagam charter, covenant, ini perjanjian juga sebenarnya, covenant ini. Persetujuan agreement, fakta fact, protokol nota kesepahaman, memorandum of understanding atau memorandum of agreement atau memorandum of business atau memorandum of investment. Perjanjian internasional sebagai dasar hukum internasional, source of international law, art. Ini Ibu singkat ya. Artikel 38 of the Statute of the International Convention Geneva ya. Treaties, International Custom, General Principle of Law, Judicial Education and Teaching. Nah, ini maksudnya Judicial Education and Teaching ini adalah keputusan hukum ya, kajian. Ini teaching bukan mengajar, ajaran bukan, tapi kajian. Jadi kalau disimpulkan ini masuk dalam argumen hukum, argumentasi hukum. Argue of law, argument of law. Argue itu anggapan, beranggapan, argumen ya. Nah, kalau noun kan, tapi menganggap argue. Ya, berasal dari RQ, General Principle of Law, prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum, International Custom, ini adat istiadat, berarti kebiasaan. Internasional, treaties-nya perjanjian. Hukum internasional menurut ruang lingkup berlakunya, treaties, bilateral treaties. Lah ini masuk perdagangan internasional, regional treaties, perdagangan internasional. Nah, ini multilateral bisa, tetapi dia kalau kapasitasnya, ingat, kapasitasnya secara pribadi ataukah atas nama jabatan penegara, organisasi. Kodifikasi hukum perjanjian internasional. Silakan kalian screenshot ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa itu HI, apa itu HVI, perdagangan internasional, apa itu perdata internasional. Jadi ingat, perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum perdata internasional, karena hukum perdata internasional ruang lingkupnya lebih luas. Kalaunya perdagangan internasional hanya sebatas pada ruang lingkup hukum bisnis, kontrak, perjanjian, ya. Rule of law and the treaty framework. Conclusion. Ibu boleh nanya, Bu? Ya, sebentar. Yang mana? Kamu mau tanya yang mana? Sekalian siapkan catatannya ya setelah ini. Silakan, apa? Terkait perjanjian tadi, Bu, yang dua bahasa itu, Bu. Itu perjanjiannya itu dalam dua bahasa itu dua perjanjian atau satu tapi
Langsung Iya, ditukar. ditranslatekan, ditranslatekan Berarti dalam satu perjanjian Bu ya? dalam satu perjanjian, dalam satu konsep itu apa ya namanya ya, dalam satu konsep bahasa, terus diterjemahkan menjadi 2 bahasa atau lebih bahasa. Misal kayak gini, bahasa Indonesia, Melayu, terus ada lagi bahasa Inggrisnya. Karena pembayaran bisa jadi menggunakan dolar, ya kan? Karena investor itu lebih suka menggunakan dolar mereka, lebih menguntungkan, ya. Kalau dengan rupiah, ya paling juga dikonvers aja, istilahnya seperti itu, ya. Tapi kalau tanpa perjanjian ya, itu yang susahnya kalau tanpa perjanjian, jual belinya cross border ya, karena lintas wilayah negara, untuk mempermudah secara online ya kan, by email ya kan, atau by fax email. Nah, itu kan mereka hanya menggunakan kwitansi tanpa perjanjian misalkan ya. Nah, itu nanti yang membingungkan kalau terjadi sengketa ya, misal wan prestasi atau juga force majeure. Lah biasanya dalam perjanjian bisnis ini kan dibuatkan klausula force majeure-nya, force majeure-nya ada. Ya kan contohnya seperti apa force majeure? Bencana kan, intinya seperti itu kan, bencana kan, di luar dari kemampuan kan, di luar dari kekuasaan manusia, di luar dari kemampuan manusia. Misalkan apa? Banjir, badai, ya kan? Terus apalagi? Kapal tenggelam, meledak, itu force majeure, ya kan? Apalagi? Lah, COVID. COVID itu masuk dijadikan sebagai, kemarin dideklarasikan dari pemerintah Indonesia pun juga mendeklarasikan bahwa itu adalah, menyatakan bahwa COVID-19 itu 19 ya, COVID-19 itu 19 dengan COVID 21 apa 22 ya, itu sudah baru ditemukan ya, nanti akan dinyatakan kembali bahwa itu dianggap sebagai satu bencana. Nah, dengan begitu kalau dianggap sebagai bencana, otomatis bisa dikatakan itu adalah hak para pihak untuk mendapatkan asuransi, ya kan? Nah, cuman yang jadi permasalahan, yaitu yang bisa jadi satu permasalahan hukum ya istilahnya. Dulu-dulu kan kita nggak tahu ya ada COVID-19 ini kan. Nah, bagi perjanjian-perjanjian yang sudah lama ada, mungkin mereka tidak akan memperjelas itu, termasuk itu. Ya, karena hukum tidak berlaku surut. Iya kan? Hukum tidak mengikuti yang ini. Nah, selanjutnya dia hanya berlaku pada saat itu dikeluarkan. Nah, jadi kebijakan-kebijakan itu tidak mengikuti yang dulu-dulu ya. Terkecuali perjanjian atau kontrak bisnis internasional tersebut dibuat adendum. Ya. Jadi ada tambahan klausula, ada tambahan keterangan selain force majeure tadi ya, unsur-unsurnya, karakteristiknya apa saja force majeure itu ya, keadaan di luar dari kemampuan manusia, kekuasaan manusia. Ditambahkan COVID-19 tadi, atau lebih memperluas lagi COVID-22, ya kan? Karena ada Omicron, ya kan? Ada macam-macam bentuk, macam-macam model. Tidak masalah. Jadi nanti bebannya ke asuransi. Nanti Ibu jelaskan itu, Ibu tambahkan ya untuk ininya. Oke, silakan catatannya supaya kalian ini sudah Ibu simpulkan di sini. Kita punya waktu, sedikit lagi sampai jam 9 aja ya. Iya, sampai jam 9 tah. Aduh, gimana ya? Iya, sebentar, gimana ya ini ya? Juga bingung. Sebentar, kalian satu lagi untuk international trade law sumbernya. Oh, tapi ini bulan puasa aja ya. Tapi kalian, Oke.
Dari Sekjen PBB, ini sebagai sumber hukum, Sekjen PBB, International Trade Law, menurut laporan Sekjen PBB yang telah diajukan untuk memenuhi resolusi sidang umum. Nah, nanti kalian tinggal searching resolusi sidang umum nomor 2102 garis miring 20 Romawi garis miring tanggal 20 Desember 1965. Izin Bu, pelan-pelan Bu. Ya, sidang umum nomor 2102 garis miring 20 Romawi XX ya, tanggal 20 Desember 1965. Bahwa yang dimaksud dengan International Trade Law, titik 2 aja, nanti itu tulisannya gini ya, the body of rules governing commercial relationship of a private law. Nah, itu yang di garis bawah. A private law nature involving different countries. Ingat, artinya, Ibu kasihkan artinya aja. Keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur. Keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang bersifat hukum perdata. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi. Dan mencakup berbagai negara. Ya, jadi itu adalah arti dari the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different countries. Nah, selanjutnya unsur-unsur dari jual beli internasional. 1. Mengenai pembentukan kontrak. 2. Mengenai perjanjian keagenan. 3. Mengenai jual beli secara eksklusif. Selanjutnya, surat-surat berharga, unsur-unsurnya ya, surat-surat berharga atau negotiable instrument, dan kredit dagang oleh pihak bank. Nah, itu masuk. Selanjutnya lagi, hukum berkenaan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan dagang di bidang hukum dagang. Hukum yang berkenaan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan dagang di bidang hukum dagang. Selanjutnya lagi, asuransi. Selanjutnya yang terakhir, pengangkutan. Nah, di sini pengangkutan yang dimaksud adalah transport barang. 1. Pengangkutan barang melalui laut, udara, jalanan, kereta api, dan perairan di dalam negeri. Singkat aja ya itu ya. Terakhir juga hukum dagang milik perindustrian dan hak cipta. Paling terakhir, arbitrase perdagangan. Nah, itu sebagai syarat atau prinsip atau asas dari perdagangan internasional adalah apa kemarin? Ingat. 1. Konsensualisme. 2 apa? Free of contract atau free of contract. Free of contract, free of contract. 3. Pacta sunt servanda. 4. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 5. Masih ingat? Kebebasan bernavigasi atau kebebasan berkomunikasi. Itu asas. Asas perdagangan internasional. Pas kan? Nah, selanjutnya atau ini nanti ya, tapi itu sudah masuk ya. Atau nanti saja ya ini ya. Takutnya hilang nih. Tapi sudah Ibu sampaikan tadi sumber hukumnya adalah WTO, World Trade Organization, GATT juga ya. Nah ini, terakhir tadi. Seperangkat peraturan perdagangan. Seperangkat peraturan hukum perdagangan yang terkodifikasi di dalam KUHD atau Wetboek van Koophandel dan
Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau dikenal dengan istilah apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa hukumnya Burgerlijk Wetboek. Ingat. Burgerlijk Wetboek. Sedangkan perangkat peraturan yang belum terkodifikasi terdiri dari seperangkat peraturan yang berada di luar dari kedua kitab undang-undang tersebut di atas. Oke? Lah, ini ada Undang-Undang Perdagangan Internasional ya, yang disahkan oleh PBB tahun 2011. Tolong nanti kalian cari Undang-Undang Perdagangan. Udah, enough. Ibu tutup dulu. Mungkin waktu kita sudah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang berikutnya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Ya, selamat weekend. Ya, happy weekend bagi yang sedang melaksanakannya juga. Have fun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya. Sehat selalu, Bu. Jaga kesehatan. Amin, insya Allah, insya Allah.